Oke, balik lagi ke konten atau video-video Jakarta Scent Parfum yang penuh edukasi pastinya ya. Oke, sekarang tuh kita mau bahas tentang patchouli ya. Apa gunanya patchouli di dalam parfumnya? Mari kita bahas ya. Jadi pada suatu masa di abad ke-19, jauh sebelum parfum-parfum mewah memenuhi etalase butik-butik di Paris dan London, ada satu aroma dari timur yang membuat para bangsawan Eropa tergila-gila, yaitu apa? Patchouli. Daun kecil berwarna hijau tua ini tumbuh liar di tanah lembab Sumatera dan Sulawesi. Tapi siapa sangka aromanya mau memikat dunia hingga menjadi rebutan brand-brand besar di Eropa. Patchouli atau Pogos Temankablin awalnya dibudidayakan oleh para petani lokal sebagai tanaman pengusir serangga dan pengharum kain sutra. Namun ketika pedagang Arab dan India membawa kain tersebut ke Eropa, para bangsawan menyadari sesuatu yang istimewa. Kain dengan aroma itu terasa lebih mewah, lebih eksotis. Sejak saat itu aroma patchouli menjadi simbol status dan kemewahan, luxurious, prestige, and lifestyle. Permintaan melonjak tajam. Inggris, Prancis, dan Belanda di Eropa bersaing sengit menguasai jalur perdagangan rempah dan minyak esensial ini nih, patchouli ini nih. Di zaman era kolonialisme pun menjelma bukan hanya tentang rempah dapur, tapi juga tentang rempah wangian. Budidaya patchouli di Indonesia kemudian berkembang pesat di daerah seperti Aceh, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Petani mulai menanamnya secara luas. Tanaman ini nggak rewel, tumbuh baik di tanah subur dengan sinar matahari melimpah. Namun yang membuatnya berharga bukan daunnya, melainkan minyak asir yang dihasilkan melalui proses distilasi uap. Minyak ini mengandung molekul kompleks bernama patcholol yang memberi aroma hangat, earthy, sensual, aroma yang tidak bisa ditiru oleh sintetis manapun di masa itu. Brand besar bahkan menggunakan seperti Guerlain, Chanel, dan Dior. Prada kemudian mengimpor ton demi ton minyak patchouli dari Hindia Belanda, menjadikannya bahan dasar parfum ikonik di dunia. Karena nilainya yang tinggi, patchouli menjadi komoditas strategis para pedagang Eropa, bahkan menyamakan nilainya dengan emas. Kolonial menandai setiap tong minyak dengan cap khusus agar tidak dicuri di pelabuhan atau port-port yang ada di Eropa. Di balik kilauan botol parfum Eropa ada kisah petani Nusantara yang menyuling daun demi daun dengan tungku kayu di tengah kabut pagi tropis yang wangi. Para peneliti parfum menyebut era ini sebagai masa The Patchouli Fever, masa di mana aroma bumi Nusantara membuat seluruh Eropa tergila-gila dengannya. Setelah ratusan tahun kemudian, JS Parfum dan banyak produk lokal lainnya mencoba membawa kembali warisan itu atau legacy. Bukan sekedar aroma tapi juga nation identity atau identitas bangsa. Budidaya patchouli kini menjadi simbol kebangkitan aroma Nusantara, sebuah reminder bahwa di balik setiap tetes parfum berkelas dunia ada jejak tanah Indonesia yang dulu pernah diperebutkan oleh para raksasa parfum Eropa atau the big fragrance house Europe. Dulu mereka datang untuk mengambil aroma. Kini kita yang mengembalikannya pada tempat asalnya, tanah di mana setiap daun patchouli menyimpan kisah kejayaan Nusantara. Jadi yang mau kasih tahu di sini bahwa Indonesia itu akan penuh budidaya patchouli, terus legacy dari rempah-rempahan, banyak kisah tentang rempah Nusantara. Terus yang mau bangun di sini, ayo para brand-brand lokal jangan mau kalah sama Europe, terus parfum Timur Tengah. Kita create, kita ciptakan. Karena di sini JS sebagai pembudidaya patchouli, agarwood, ambergris, nutmeg, biji pala, clove, dan lain-lain. Di JS Parfum ini kita selalu terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa hadir di Cilex Sudirman pada tanggal 24 sampai 27 Oktober kalau mau meet and greet sama saya atau konsultasi tentang aroma. Oke, sekian dari saya, Mas Aksana, desain kreator dari Jakarta Scent Parfum. Bye-bye. Jakarta Scent Perfume